Kita kembali ke Referen Dr. Gunadi. Terima kasih Pendeta Uliman Siotang. Baik, saudara yang kasih dalam Kristus, jadi sebagai murid-murid Kristus kita adalah menjadi agen perubahan, saudara. Apakah agen perubahan itu? Memiliki kesadaran harta benda yang kita miliki sementara di dunia fana ini semuanya harta benda milik Tuhan. Ikuti kata saya, harta benda saya milik Tuhan. 1, 2, 3. Harta benda saya milik Tuhan. Jadi kalau kita mengklaim harta benda saya milik Tuhan, kita memberi itu enggak rugi, saudara. Tapi kalau saudara mengklaim milik sendiri, kita memberi ke gereja, rugi. Nah, jatuhnya hitung-hitungan. Nah, kalau kita bilang ini milik Tuhan, ya sudah kembalikan ke Tuhan. Dan milik Tuhan itu berapa, saudara? Keselamatan itu tidak bisa dihitung dengan uang. Ya, saudara lihat, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Ayo, siapa konglomerat di dunia yang nomor 1? Elon Musk, berapa triliun? Bisa nggak dia umurnya nggak mati-mati seumur hidup? Nggak bisa, saudara. Ya, suatu ketika dia harus meninggal. Bisa ditukar dengan apa? Duit, usaha, jasa? Nggak bisa, saudara. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman percaya kepada Kristus, bukan hasil usahamu, ya, kerjamu, dagangmu, bisnismu, tapi pemberian Allah. Amin, saudara. Itulah yang kita harus kasih tahu kepada dunia, saudara, bahwa harta ini nggak ada gunanya kalau tidak disalurkan kepada kerajaan Allah. Oleh karena kita menghimbau para konglomerat Kristen bersatu untuk dipurkan apa harta ini, saudara, ya, membangun rumah Tuhan, saudara. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, saudara. Yesus berkata, jadilah kerajaan Allah ini di bumi seperti di sorga. Bahkan di dalam Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, wilayah, kingdom, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, saudara. Banyak orang selalu sorga, puji Tuhan, tapi kita pikirkan dulu sebelum meninggal di bumi. Harta kita ini, saudara, harus membangun rumah Tuhan di bumi. Ada dua, gereja tembok dan gereja misi. Tapi kalau gereja misi yursikonya terus menginjil terus, nggak punya kandang. Kalau sudah tua, si matupang siang malam tunggu panggilan, kagak laku, saudara. Ayo, saya tantang umur 70 lebih. Ada yang manggil lagi nggak? Makanya ini rumah Tuhan harus dibangun, ya. Next, Raja Daud begini, saudara. Dia ngotot. Jadi sebetulnya manusia ini diberi kehendak bebas, sama Tuhan. Jadi hanya Rasul Paulus yang panggilan khusus, 1001. Dia berkata, Tuhan, aku ingin membangun bait-Mu. Tuhan berkata, nggak boleh kamu, tanganmu berlumuran darah, kamu penuh dosa, membunuh orang banyak. Ngotot dia, saya harus bangun rumah Tuhan. Baik, kalau kamu mau saya kasih anak kamu Salomo. Oke Tuhan, saya punya harta, saya sumbangkan pada Salomo. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan milik Raja Daud, saudara, untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Bayangin, saya salut sama Pendeta Esron, punya tanah 10 kali 15 dibangun, ya, tanpa minta dari mana, tapi dimasukin medsos, orang menyumbang, betul nggak Pak Esron? Wah, tepuk tangan dulu. Ada yang sumbang semen 30 sak, sumbang berapa ratusan juta. Kalau pekerjaan Tuhan dilakukan dengan cara Tuhan dan untuk Tuhan, saudara, pasti berhasil. Amin, saudara. Jadi kita menghimbau para gembala sidang harus punya rumah sendiri. Bangun gereja, jangan sewa terus. Sewa terus itu mahal, saudara, ya. Tapi kalau punya rumah sendiri, dia bisa untuk Seninnya itu pendalaman Alkitab, Selasanya persekutuan apa, kaum wanita, kaum laki, bisa komsel, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, doa malam suntuk, bisa full, saudara, ya. Jadi itulah. Jadi kalau gembala sidang tidak punya visi untuk membangun semua gereja, jangan harap gerejanya bisa besar. Saya bisa taruhan, ya. Harus punya visi, harus punya gereja sendiri dengan mempertahankan, menjual harta habis-habisan. Kekristenan tanpa pikul salib tidak akan dimuliakan, ya. Harus melalui pikul salib dulu, saudara. Semua pendeta-pendeta besar, Alex Abraham Tanu Saputra itu dari Majalengka, dari Grasi dulu 7 orang, saudara. Tapi dia punya visi 30.000 kursi. Ya.
Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ya, saya tidak setuju dengan teologi kemakmuran. Bukan berarti kaya tidak boleh, boleh saudara. Tapi kekristenan adalah pikul salib dulu kalau saudara ingin dimuliakan. Yesus berkata, jikalau kamu ingin menjadi terkemuka di dunia ini, menjadi nomor satu di, kamu harus menjadi hamba. Hamba itu apa? Keset saudara, diinjek-injek. Nah, itulah kita pikul salib. Ya, kita nangis dengan berbagai mat dan mengeluarkan berdarah-darah harta kekayaan saudara. Kalau saudara nggak rela mengeluarkan harta kekayaan, jangan harap jadi gembala sidang. Ya, saudara akan nanti ngeluh terus hidupnya, ya, pesimis terus, ya. Tapi kalau fight, jangankan harta, nyawa juga saya perserahkan Tuhan. Itu saya senang saudara kalau orang punya itu. Ya, yang kedua saudara, setelah Anda memikul salib dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama, dipermuliakan. Ahli waris ini luar biasa saudara. Saya baru tahu saudara setelah istri saya meninggal. Jadi umpama saudara punya aset 200 miliar, istrinya meninggal, itu dibagi rata sama anak saudara. Suami sama anak, mama anaknya 2. Jadi 200 miliar dibagi 3. Begitu satunya ini enggak dipenuhi, nuntut di pengadilan, kalah saudara. Papanya kalah. Hati-hati saudara, ya. Jadi saudara begitu suami istri punya anak, meninggal suaminya, itu langsung dibagi rata sama anak. Jadi sebelum saudara meninggal, kalau anaknya cinta Tuhan saudara, ya, melakukan kehendak Tuhan. Kalau dia sekuler terus gimana? Sedih nggak coba? Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Kristus, ya, kita sebagai ahli waris Allah itu tak terbatas saudara, unlimited. Ya, Tuhan bisa gerakan seseorang dalam 1 detik bisa nyumbang 1 triliun saudara. Coba bayangin. Ya, Petrus Agung bangun Holy Spirit di Semarang, saya pernah ke sana, 15.000 kursi di atas tanah berapa hektar. Itu semua sumbangan dari luar saudara. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Next. Nah, di dalam roda organisasi saudara, ya, setiap komwil tidak mau melayani, tidak berkarya, tidak berprestasi, tidak berperan, sudah hengkang saja, mengundurkan diri aja. Buat apa? Kita lantik jadi ketua DPD, sekretaris, bendahara, tidak berkarya, tidak berprestasi, tidak berperan. Setiap fellowship tidak mau datang. Ini namanya toksis saudara. Ya, jangan mengajukan diri jadi teamwork. Karena saudara sudah tidak berperan, nggak ada gunanya. Hidup ini ada 2 saudara, pemenang atau pecundang, gitu aja. Ya, nggak ada abu-abu, malas atau rajin. Ya, bercita-cita besar atau kecil, berjiwa besar atau pengemis. Ya, gitu aja. Saudara ingin berhasil atau gagal, tidak ada apa-apa. Hidup ini keras saudara. Ya, kalau saudara nggak kelola dengan baik, maaf bicara, bisa masuk panti jompo saudara. Ya, banyak saya kenal, saya pernah ke panti jompo Pak Niko di sana, anaknya nggak pernah lihat 1 tahun saudara, papanya, tapi tiap bulan dikasih 6 juta. Coba bayangkan betapa jahatnya dunia. Ya, next. Misinya apa saudara? Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Sampai 3 kali saudara. Saya lihat persekutuan doa, ministry banyak yang tutup, kolaps. Saya bangun sama Pak Awan Datu, PDL Sadai, itu pendirinya saya. Sama Wilson pribadi, sama Pak Sucoyo, Bang Dewa Ruci. 30 tahun, tutup habis berapa puluh miliar. Ya memang banyak yang bertobat saudara, ya. Tapi enggak seperti gereja, karena gereja ini janji Tuhan. Sampai mati saya lihat GKI, Gereja Kristen Indonesia, waktu saya kecil saudara, sudah berdiri, ya, sending berapa ratus tahun yang lalu. Coba bayangin, enggak bisa tutup. Gembalakanlah dombaku, gembalakanlah domba-domba, gembalakanlah domba-domba. Ya, itu bicara gereja. Bersyukurlah saudara jadi gembala sidang saudara. Orang lain belum tentu saudara menikmati. Ya, teman saya punya rumah di BSD 17.000 meter. Tolong Bu, bikin rumah Tuhan 1.000 meter aja di situ dari 17.000.
No, bukan bidang saya. Panggilan saya penginjil. Sudah, kehendak manusia, ya gimana? Tiap minggu gimana? Ya anaknya ke sana, ke sini, pencar-pencar, saudara. Apa itu gembala? Karena menjadi garam, saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada, diinjak-injak, saudara. Aduh, apa ya? Dihina orang, diremehkan orang. Makanya garam itu dilarutkan baru bisa berfungsi, saudara. Dilarutkan ke dalam sop ayam, jadi berfungsi asin. Dilarutkan dalam apa, saudara? Dalam komunitas, ya. Kalau tidak dilarutkan dalam komunitas seperti full gospel, dilarutkan, buka chapter-chapter, berapa banyak orang bertobat, ya. Mulai dari keluarga dulu, saudara, dilarutkan. Suami istri, ya saya punya teman, suaminya itu belum bertobat, agama lain. Begitu diinjili, bertobat, punya pabrik, saudara. Setiap Jumat tidak ada persekutuan doa, dia bikin persekutuan doa. Wah, semua keluarganya, anak istri mantunya dibawa semua. Karyawannya dipaksa, bukan dipaksa, siapa yang agama Kristen masuk situ. Beda, saudara, masuk komunitas. Ya, keluarga dulu. Terus komunitas, kayak full gospel, CMC Women dalam dunia marketplace kita jangkau. CMC Marketplace itu garam yang dilarutkan, saudara. Kalau saudara tidak mau melarutkan, diam saja, duduk manis saja, diinjek-injek orang, enggak dikenal, tahu nggak? Nah, di rumah saja introvert, tahu nggak? Nah, jadi harus dilarutkan, berfungsi. Lalu ke masyarakat, ya. Lalu ke negara, 38 provinsi, buka cabang, ya, full gospel, 38 provinsi sampai ke desa-desa, sampai ke kecamatan-kecamatan. Saya dengar sekarang 8.000 chapter, ya. 20 tahun yang lalu saya ditawarin pendirinya waktu itu sama Pak Lukas, saudara. Sama Pak Talasianturi, cuma saya nggak mau aja. Nah, sampai ke ujung bumi, coba, itulah fungsinya garam. Saya baru tahu tuh, diinjak-injak. Jadi kalau saudara tidak melarutkan garam itu, ya saudara diinjak-injak, dilupakan. Karena garam itu harus dilarutkan, berfungsi, berdampak, menjadi agen perubahan melalui gereja, melalui marketplace, melalui kantor karyawan, melalui apa saja. Ya, apa yang disebut terang, kamu adalah terang dunia, ya, yang tidak tersembunyi. Nah, ini ada kejadian nyata, memberitakan Injil, saudara. Satu pengemis, ya, ini kejadian nyata. Dia dari pagi sampai sore selalu berkata, lost family, kehilangan familinya. Mungkin dia punya istri, punya anak, punya mertua, kehilangan rumahnya, segala macam. Pengemis di situ terus menerus bertahun-tahun, kehilangan everything, segalanya. Hopeless, sama sekali kehilangan. Ini yang kita harus cari, jiwa-jiwa. Akhirnya datang seorang agen perubahan, penginjil. Pak, Bapak kelihatannya lapar. Iya betul, belum makan. Boleh saya kasih nasi? Silakan. Dia beli nasi dulu, penginjil ini dengan modal 10.000, saudara. Makanya penginjilan itu nggak usah kaya dulu, saudara. Baru dia ambil, beli nasi, terus makan. Setelah makan, boleh saya doakan, Pak? Oh, dengan senang hati. Ayo kita doa. Dalam nama Yesus, segala roh jahat keluar, sembuh dalam nama Yesus, melalui bilur Yesus, segala kasih Allah mengampuni, berikanlah kasih yang mengampuni. Amin. Pulang. Dia pulang. Akhirnya sebulan lagi penginjil ini datang ke tempatnya. Dicari-cari nggak ketemu. Terus datang seorang yang gagah perkasa, pakai dasi rapi. Ada apa, Pak? Saya cari pengemis ini. Saya pengemisnya. Loh, kok bisa berubah? Ya, begitu Bapak mendoakan, malamnya Yesus datang kepada saya. Aku mengasihimu, ya. Aku akan mengsingkapkan kejadian masa lalu. Kamu kembali ke keluargamu. Ternyata dia anaknya orang kaya. Dia sakit hati pada istrinya. Mungkin istrinya selingkuh. Kamu harus ampuni. Dia kembali lagi. Dia rangkul semua keluarga utuh. Terima Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ini fungsi gereja menjadi terang itu ini, saudara. Ya, dibagi dua. Jangan salah. Garam sosial juga boleh. Tapi memberitakan Injil harus, jangan baksos terus, ya. Terus bagi-bagi sosial terus, harus memberitakan Injil.
satu orang bertobat, betul? Si dunia malaikat bersorak-sorai. Bahkan Yesus berkata, jikalau ada 100 domba yang 99 itu benar dan satu terhilang dan tersesat, saya akan melupakan yang 99. Saya akan mencari satu orang saja, saudara. Ya. Saudara harus menghimbau kepada jemaat saudara gembala sidang. Satu jiwa bawa satu jiwa aja, 1 bulan berapa, saudara? Multiplikasi. Harus. Ya. Next. Yaitu yang pertama, kita harus membebaskan orang dari roh kegelapan. Maka Yesus memanggil 12 lalu memberikan tenaga dan kuasa pada mereka untuk mengusir setan. Inilah produk gereja, saudara, yang kita harus buktikan kepada dunia. Yang kedua adalah menyembuhkan penyakit, mengutus mereka dan menyembuhkan orang, saudara. Ya, melalui bilur Kristus kita disembuhkan. Yang ketiga adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah, ya, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah barulah tibaksu. Tidak akan datang Tuhan kalau kira-kira seluruh dunia belum bertobat. Nah, ini janji Tuhan, saudara. Ya, makanya kita adalah tahun ini tahun harvest penuaian. Yesus is everyone. Yesus untuk seluruh dunia. Amin, saudara. Dan yang terakhir adalah memberitakan Injil ini kita tidak bisa bersama-sama, saudara, harus bersama Roh Kudus. Ya, karena di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun di atas kamu jikalau kamu menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ujung bumi. Ya, kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Ya, apa itu kuasa Roh Kudus? Bertekun dalam pengajaran, pemuridan yang terus diadakan di Tangerang, sudah aktif KOM 100. Jakarta mana? Ayo, saya bayarin, gembala sidang buka KOM 100, KOM 200, KOM 300, tepuk tangan. Kagak ada yang mau, gimana? Coba. Padahal pemuridan itu penting, saudara. Jadi jangan iri hati menghakimi terus yang bukan-bukan. Anda boleh buka di Jakarta, Jakarta Barat, Selatan, Timur, Pusat, KOM 100. Pengajarannya dari orang-orang Paniko. Ya, karena dia sudah terbukti 12.000 orang terkumpul di Sentul dan muridnya tahu nggak? 160.000 sekarang. Coba bayang, tepuk tangan. Berkumpul berdoa dan memuji Tuhan. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, unity, saudara. Bayangin, coba, jual gelang emas dibagikan sama-sama, membagikan pada semua orang dan disukai semua orang dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap bayang gereja mula-mula dari 120 orang sampai sekali khotbah Petrus 3.000 bertobat. Bayangin, luar biasa. Nah, terakhir, saudara, ini yang membuat saudara gagal atau berhasil. Tanggung jawab. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang banyak orang yang tidak finishing well. Ya, saudara diangkat harus bertanggung jawab, harus menuntaskan sampai selesai. Jangan sampai di tengah-tengah mundur, murtad. Ya, bahkan Tuhan marah. Begitu saudara unfinishing well, sudahlah, Tuhan tidak berkenan lagi. Apapun yang terjadi, ya, pikul salib dulu, penderitaan dulu, sampai nangis sampai habis-habisan, Tuhan akan muliakan. Tanpa Anda melalui pikul salib, tidak mungkin saudara akan dimuliakan. Saya berani taruhan. Saya tahu mendampingi Yakob Nahuai dari tahun 81-83. Dia berkata, waktu saya sekolah tinggi teologi di GBI Betel Petamburan, tiap malam tidurnya di bawah kolong selokan, bau got menyengat tiap hari. Bayangin, tapi dia tahan terus sampai punya gereja besar 10.000 kursi. Ya, kami menghimbau para gembala sidang, titik yang terakhir ini jangan sampai turun karena kita point of the no return, langkah-langkah yang tidak bisa ditarik mundur kembali. Ya, harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus maju ke depan, harus upgrade diri. Next level dari tidak bisa khotbah jadi pandai khotbah, dari tidak bisa memiliki kuasa jadi memiliki kuasa bersama Roh Kudus. Ya, jangan menganggap diri saya gagap, jangan, saudara. Ya, semua orang saya tahu. Pak Yakob saya tanya, kamu Pak Yakob pernah nggak Tuhan ngomong, anakku kamu bikin gereja? Tidak, Pak Gunadi. Saya latihan khotbah tiap malam dari jam 10 sampai jam 12 malam di rumah pakai speaker, pakai berbulan-bulan dia bilang. Saya contekin pengkhotbah besar dulu. Saya amati, tiru, modifikasi. Terus saya belajar, saya ngotot sampai akhirnya saya hafal. Itu saudara. Ya,
Akhir kata kami atas nama Ketua Sinode mengucapkan selamat, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.